Kalau tiap hari kita yang bicara soal hak dan kewajiban, mana orang tua, mana anak punya hak dan kewajiban, masalah. Maka hari ini harusnya dalam membangun hubungan yang lebih manusiawi antara orang tua dan anak, jangan lagi bicara mana hak, mana kewajiban. Tapi marilah kita sama-sama melihat tanggung jawab. Ada tanggung jawab anak, ada tanggung jawab orang tua. Lakukanlah. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Ini banyak sekali, jadi saya langsung pindah. Kedua, seringkali kita membangun hubungan yang tidak bagus karena orang mulai dengan mengejek. Mengejek. Hitam. Tam-tam. Begitu. Kesian dia itu. Yang anak-anak dong juga sekarang karena hubungan dengan orang tua cukup enak. Dong tidak tahu hargai. Dong juga kadang-kadang ejek dong pun bapak mama. Ih, bapak, kandok tuh. Tidak tahu apa dia maksud kandok. Tapi saudara tahu bahwa itu sebenarnya tidak bagus. Anak-anak dong begitu ya. Kamu sudah. Dan orang tua dong juga. Kita belajar sekarang untuk membangun hubungan tanpa saling mengejek. Kadang-kadang kita kira itu main gila. Padahal yang dia pun nama main gila hanya dilakukan oleh orang-orang gila. Tidak dilakukan oleh orang-orang yang waras. Karena itu sebaiknya berhenti. Berhenti. Yang ketiga. Dari pertama jangan bicara soal hak kewajiban. Kedua, jangan saling mengejek. Orang tua dan anak jangan saling mengejek. Tanggal domba taruh Real Madrid lawan Barcelona. Jangan coba-coba kok satu kalah. Mati. Bibir tuh bibir. Sian tuh. Keempat, jangan saling menyindir. Menyindir. Memang ada hal yang tidak terselesaikan. Ini menyindir, ini seringkali terjadi bagi mereka yang sudah menikah. Kalau masih belum menikah aman, apalagi masih anak-anak aman. Tapi kalau sudah menikah, terus mama masih hidup, papa masih hidup, kita sudah ada istri anak, sindiran mulai keras. Anak yang dari jauh datang kita mulai kasih tahu dong, bilang, yang di sini dong pernah antar susu. Yang dari jauh saya yang kasih susu. Terus yang di sini mulai marah. Dia bilang begini, lu panggil lupa anak yang dari jauh ke urus lu. Panggil. Pak, ini sakit pak. Sakit apa? Kau pukul sendiri ya sakit. Makanya jangan begitu. Ada kok di sini yang biasa menyindir begitu. Kita sementara membangun sebuah hubungan yang tidak bagus. Firman Tuhan tadi tidak mengisyaratkan hal-hal itu. Kalau kita mulai menyadari bahwa ini semua kita bangun di atas tanggung jawab. Berikut, kelima. Ini ada 30, betul. Benar-benar ini. Nanti sebentar tolong di copy dan baik, kau pulang tulis dan lakukan. Kelima, jangan memberi julukan-julukan yang buruk. Jangan suka panggil julukan buruk. Kesian. Di sini kurang terasa saya ketemu dengan banyak orang. Panggil dong anak tagal keriting sedikit dan bilang keriting. Iting kita kira itu baik betul ya. Kadang-kadang karena maaf kita orang Tionghoa ini kan mata agak sipit. Waktu lihat dia foto bilang papa kenapa? Mata di mana? Begitu ya. Aneh juga memang kita. Tapi sebaiknya jangan mulai dengan begitu. Jangan suka memberi julukan-julukan yang buruk. Sebab apa yang diucapkan oleh mulutmu seringkali itu menjadi doa. Suatu saat mata hilang betul. Baru kita menyesal deh itu Jangan cepat-cepat bilang. Itu hari saya bilang. Kalau ada kita keluar dari gereja, ada motor lewat hampir tabrak kita silih sedikit, lewat 20 meter dia jatuh. Bruk, kita bilang mampus. Kita bilang mampus. Pas lari pilihat ternyata kita pun bapak yang jatuh. Ya, jangan cepat-cepat mengucapkan sesuatu, apalagi menjuluki sesuatu yang baik. Kita sementara membangun hubungan yang buruk. Anak-anak kita butuh dibangun dalam hubungan yang lebih baik.
Yang berikut saudara-saudara. Sebaiknya jangan menegur dengan keras. Menegur dengan keras yang saya maksud begini. Kau jangan ganggu saya. Begitu. Sebaiknya jangan dengan itu. Waktu ada kerja setengah mati. Ada gambar bangunan. Bukan saja bangunan. Bumi dan bangunan. Terus anak datang tolak bapak di siku. Pasti marah. Tapi sebaiknya itu jangan dilakukan. Begitupun kepada anak-anak. Anak-anak jangan ketika ada sementara asik. Terus bapak bilang, Nando, makan. Kau jangan ganggu saya dulu. Wah, itu anak memang kurang ajar itu. Siapa pun anak yang mulai begitu tuh. Saya tidak suruh yang pulang jangan kasih makan. Tapi atur dia baik-baik. Jangan, tidak boleh mas parak. Lebih baik ini pakai kata mas parak. Siapa dia yang sini yang tukang mas parak? Mas parak ialah nanti pula saya belum tahu dia pun kombinasi. Kombinasi antara marah dan apa itu kalau mas parak? Aceh Liani bilang mas parak ialah kombinasi antara marah dan makan hati. Dia keluar jadi mas parak. Oke, lanjut. Saudara-saudara, dalam membangun hubungan itu juga sekaligus kita diminta supaya jangan memberikan pernyataan yang negatif. Ih, lu pemuka pemburuk lah. Lu di sekolah dapat berapa? Beta dapat 3 bapak. Aduh, lu ke lupa mama pun keturunan dong. Sebaiknya jangan begitu Di sini ada yang begitu kok. Istighfar sudah. Bertobat sudah. Jangan kasihan kita. Karena itu keturunan itu dia pun mama ada. Dan itu hari kita jalani sesi masuk minta. Lewat dia pun keturunan itu. Jadi lakukan. Yang berikut. Ini banyak betul. Jadi saya harus cepat-cepat ini. Lihat saya. Jangan memberikan pujian sembarang. Dalam membangun hubungan yang baik ini sebaiknya jangan dibangun supaya pujian itu tidak murah. Dia harus diberikan tepat pada waktunya. Jangan sedikit-sedikit puji, sedikit-sedikit puji. Makanya banyak anak makan puji. Adik-adik, coba adik goyang inul dulu. Adik bisa goyang 25. Kadang-kadang kita kira itu prestasi Itu kejahatan. Atur yang baik bagi anak-anak. Bisa goyang dumang. Itu bahasa kita tidak mengerti. Tapi itu biasa tunggu supaya orang ada dulu baru dia mulai kasih tahu. Adik bikin kok. Om pendeta lihat Om pendeta. Om pendeta mau minum bukan mau lihat itu. Berikut. Saudara-saudara dalam membangun hubungan yang baik itu kita diharapkan supaya tidak otoriter. Saya sulit memberi penjelasan soal otoriter. Tetapi ini menarik saudara-saudara untuk memberi gambaran yang baik kepada kita bahwa masih banyak orang tua kita ini kan hidup di masa penjajahan. Dan anak-anak sampai usia kami masih mengalami hal-hal itu. Tetapi kemudian terjadi sebuah pergeseran sedikit ketika mereka hidup di alam yang makin terbuka. Apalagi ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan begitu pesat. Orang dituntut sekarang untuk bagaimana bisa mengembangkan diri sendiri tanpa memberi tekanan. Otoriter itu kira-kira begini, pergi sekolah minggu. Anak-anak tidak boleh tanya, kenapa pergi sekolah minggu? Banyak orang tua tidak mampu memberi jawab. Pergi ke sekolah minggu, kenapa pergi? Lu saya suruh pergi, tidak pergi. Tidak memberi jawab. Tapi hanya memaksa. Karena apa? Karena kita bilang, karena ini baik. Benar, bukan tidak baik. Tapi sebaiknya pendekatan kita tidak otoriter. Kenapa? Kita membentuk sebuah bangsa. Anak-anak kita adalah bangsa.
di masa depan. Yang sekarang mereka dibentuk oleh kita. Pola yang salah ini kemudian akan membangun masyarakat yang bermasalah. Tapi sekaligus saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa dalam hubungan ini kita diminta supaya baik anak-anak, baik orang tua, berbicaralah pada waktu yang tepat. Sambil minum teh begitu, pakai teh botol sosro, atau teh tubruk, atau teh apa begitu. Bicaralah. Benar bahwa orang tua bertanggung jawab bayar uang sekolah, benar. Tapi waktu bapak dan mama masih urus bisnis, di situ jangan datang kau tarik-tarik bab tua pun telinga biar bayar, sudah bayar. Itu bab tua bangun lu mati. Waktu itu tepat. Benar bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak, tapi bicaralah pada waktu yang tepat. Bicaralah pada waktu yang tepat. Waktu yang tidak tepat bisa membuat masalah tambah besar. Kadang-kadang maksud kita baik, tapi karena waktu kita tidak tepat, seringkali apa yang kita maksudkan baik justru menjadi masalah baru. Benar bahwa kamu dua suka, benar. Tapi untuk kasih yakin itu orang tua cari waktu yang tepat. Dengan kalimat yang tepat. Dia bilang, mama kalau beta song kawin dia beta mati, sudah mati. Mati apa? Mati mampus. Dan begitu. Cari waktu yang tepat. Orang tua juga begitu. Waktu dan tempat yang tepat. Bicaralah. Membangun hubungan yang baik. Tapi pesan kemudian diberikan kepada kita, saudara-saudara. Jangan biarkan anak-anak dan jangan biarkan orang tua itu mereka ada di dalam waktu yang cukup lama tanpa perhatian. Jangan. Jangan biarkan anak-anakmu dan jangan biarkan orang tuamu di waktu yang sangat lama mereka tanpa perhatian. Bisa bermasalah. Kadang-kadang oleh karena kesibukan kita membiarkan anak-anak kita membiarkan orang tua kita mereka tanpa perhatian. Kita mengirim sejumlah sembako bagi mereka. Kadang-kadang itu tidak mencukupi sebenarnya. Tidak mencukupi bukan soal berapa banyaknya. Tapi mereka butuh perhatian. Apalagi kalau makin tua itu kan makin kayak anak kecil. Mereka butuh diperhatikan. Dan rupa-rupanya uang bulanan dan segala sesuatu yang kita kasih tidak mencukupi. Mereka butuh pagi-pagi bilang, "Shalom mama, shalom." Sikat gigi. Mau sikat apa? Kok gigi tidak ada? Tapi minimal ya bicara. Mereka butuh sesuatu yang lebih. Begitupun anak-anak. Mereka butuh untuk ada dalam perhatian yang serius. Kenapa? Karena mereka akan cari perhatian sendiri dan itu menyulitkan kita di suatu waktu. Anak-anak hanya belajar dari contoh orang tuanya. Karena itu apa yang kita tabur sekarang itulah yang akan dituai. Itu hari saya bilang. Kadang-kadang kita titip kita orang tua don di situ. Panti jompo. Baik juga. Mereka diperhatikan segala baik. Tapi dunia ini hanya sebuah perputaran. Dulu kita pakai celana kaki komprang. Kembali ke pres terus tak buka ulang lagi. Hidup hanya berputar di sekitar itu. Kita titip dong ini hari. Besok anak-anak dong titip kita. Kita hanya saling titip satu dengan yang lain. Bahaya itu. Mereka hanya melihat dari apa yang kita lakukan. Bangunlah hidup ini dalam hubungan satu dengan yang lain. Dalam pemahaman bahwa tidak boleh satu orang pun kebal hukum. Artinya begini. Kadang-kadang kita begitu mengasihi kita punya anak-anak. Saya rasa itu memang. Kadang-kadang kita bisa terlalu mengasihi kita punya orang tua. Sampai-sampai mereka tidak pernah salah sama sekali. Mereka sudah tidak pernah salah. Dan kalau ternyata mereka benar-benar sudah tidak pernah salah. Biasa masalah yang akan datang kemudian. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dikasih tahu bahwa mereka salah. Baik orang tua, baik anak-anak. Kita kadang-kadang proteksi anak-anak kita begitu kuat. Bayangkan laki-laki 1 biji. Orang tua itu tinggal 1. Lantas bagaimana?
Kita saling memproteksi satu dengan yang lain begitu kuat. Sampai-sampai tidak mampu menyatakan bahwa ini sebuah kesalahan. Besok-besok masalah bisa jadi masalah lebih besar. Kadang-kadang untuk memainkan peran itu, kita cenderung untuk melakukan hal berikut ini. Mengasihi begitu rupa dia tanpa salah, dan kadang-kadang orang mulai dengan berbohong kecil-kecil. Mulai sedikit tipu begitu. Tipu. Anak, kalau datang lihat mama terus lupung kerja ke mana? Sudah mama, sudah. Tadi saya sudah tanpa kerja. Padahal sebenarnya dia tipu. Sebenarnya tidak bagus. Sebenarnya tidak menolong. Mama dan papa mau pergi mana? Mau pergi pelayanan. Padahal dia mau pergi jalan-jalan di Lipo. Pelayanan di Lipo. Itu khusus yang hamba Tuhan dong saya. Ya. Jangan mulai dengan berbohong. Berusahalah berkata jujur. Supaya jangan pernah ada dusta di antara kita. Iya berkata jujur. Jujur itu baik. Kadang-kadang jujur tidak bisa disembuhkan. Kebohongan itu kelihatan. Lu angkat lu pemuka. Lihat saya pemata. Ada katarak kok tidak. Tapi baku pandang baik-baik lihat. Dan temukan bahwa sebaiknya jangan mulai dengan kebohongan. Tapi saudara-saudara, sekaligus juga kita diminta saudara-saudara untuk perjalanan hidup ini bersama-sama dalam hubungan orang tua dan anak dan sebaliknya. Jangan suka mengancam. Orang tua ancam anak-anak, anak-anak ancam orang tua. Jangan kenal saya lah, jangan kenal. Kuas kita suka kenal mau hapus ke mana? Tidak usah perhatikan saya, biar mati anjing saya membawa. Sabu arong dong ikat anjing semua. Anjing mana yang mau bawa? Jangan suka dengan mengancam. Baik anak-anak, baik orang tua. Harusnya dalam hubungan ini, hubungan tanpa ancaman. Siapa yang hidup di bawah ancaman, tidak akan membangun hidup ini dengan baik. Penjajahan itu kan sebuah ancaman sesungguhnya. Dan karena itu, kalau kita sebut diri kita benar-benar merdeka, harusnya kita tidak membangun hidup ini dalam ancaman. Orang tua terhadap anak, anak-anak terhadap orang tua. Orang tua dan juga banyak kali mengancam. Lu berani kawin dia, lu berani kawin, jangan kenal lu pemama barana lah, jangan. Saya mau kawin siapa lah, kalau bukan dia. Bicaralah, bicara lebih baik. Sebab kadang-kadang kita semua punya maksud baik, tapi tidak mampu mengkomunikasikan itu dengan baik. Jangan mulai dengan mengancam. Tapi bicaralah tetap tepat sasaran juga. Jangan mengambang, bicaralah yang terang. Ada apa-apa nak bilang. Ini mama dong juga kadang-kadang. Mama sakit kok? Tidak. Nah makan sudah. Bapak ada salah apa? Tahu? Omong. Kami ini tidak ada karunia untuk tahu mama puisi hati. Bicaralah. Minum teh sambil bicara. Kasih tahu papa, kenapa? Papa baik ya. Bicara. Itu lebih penting. Bicara tepat sasaran dan bicaralah dalam terang. Terang yang dimaksud bicara jujur. Sebab menyimpan sesuatu kadang-kadang bisa membinasakan hubungan kita. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah kadang-kadang kita membentuk sebuah pola dan budaya baru. Melihat anak-anak menangis, apalagi tempat yang katanya kurang tepat. Orang tua sering marah. Jangan menangis, jangan menangis. Ini anak ditekan supaya jangan menangis. Kelihatan baik. Tapi isinya sebenarnya tidak baik. Kenapa? Menangis itu penting. Menangis itu ekspresi dari bagaimana orang meluapkan emosinya. Biarkan dia menangis. Menekan dia untuk tidak menangis itu sebuah masalah baru. Biarkan dia menangis. Pak, kalau memang menangis itu baik, Pak.
pulang saya bikin ibu menangis dulu. Supaya ibu bisa keluar dia pun. Bukan maksud begitu. Tapi anak-anak biarkan mereka menangis. Kalau ada sesuatu yang bermasalah, biarkan orang tua menangis. Biarkan dulu 1-2 saat dia menangis. Jangan bilang sembiang, jangan menangis. Hanya orang bodoh saya yang menangis. Hanya orang tidak beriman saya yang menangis. Hei, Tuhan cipta kita juga dengan air mata. Orang kalau tidak pernah menangis itu cek ulang. Dia waras atau kurang waras. Menangislah, tidak apa-apa. Kok Alkitab saya bilang ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Dia menangis saja, tidak apa-apa. Tahan-tahan itu tidak apa-apa, tapi tahan tuh kekip. Menangis saja, kasih keluar, tidak apa-apa. Sebab apa? Jangan berusaha untuk menipu diri sendiri. Biarkan mereka menangis. Budaya kita ini kan budaya laki-laki. Dalam budaya laki-laki, patriarki ini menarik. Kalau lihat anak perempuan, anak laki-laki menangis, kita bilang, lu ke perempuan saja. Seolah-olah yang boleh menangis hanya perempuan. Kalau lihat anak perempuan jalan malam terus, kita bilang, lu ke laki-laki saja. Seolah-olah yang boleh jalan malam hanya laki-laki. Kita membentuk sebuah pola dan budaya baru. Saudara-saudara, selanjutnya kepada kita diisyaratkan saudara-saudara supaya jangan membanding-bandingkan anak. Lu lihat lu pun kakak tuh. Berani coba-coba lawan mama Tuhan dia mati. Padahal memang Tuhan supange kau seumur 70. Nah lawan siapa? Memang. Lu lihat lu po adik tuh begitu baik sekali. Kan dia terlalu baik, dia di rumah sah. Dia tidak piman mana. Jangan mulai dengan banding-banding. Lihat orang lain pu anak sah. Jadi lu mau pindah pi orang lain. Jangan mulai dengan membanding-bandingkan. Kita punya. Bergumul dengan apa yang ada pada kita. Tidak pada orang lain. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita tukang bikin takuan anak dong juga. Mama supaya tetap kelihatan baik di anak-anak, anak-anak bikin salah, dia bilang, lu tunggu bapak pulang lu tunggu bapak pulang. Akhirnya bapak jadi setan buat anak-anak. Kasihan kami bapak-bapak muka sebegini lagi kestakuan anak lagi. Lu tunggu bapak pulang. Akhirnya bapak sebenarnya tidak tahu apa-apa, bapak dilibatkan dalam persoalan mama dengan anak. Saudara-saudara, harusnya itu tidak terjadi. Harusnya kita pakai kalimat yang lebih menolong kita. Kenapa? Memang anak-anak kadang-kadang sulit diatasi. Tapi orang tua juga butuh sedikit pengertian. Angkat nasi, mau kasih makan dia lari pi sini, lari. Sudah setengah jam kita keringatan, dia belum, terus kita bilang, in anak dong. Dong bisa mengerti kita sedikit dulu. Kita pusing. Minta anak 1 tahun mengerti orang yang 63 tahun. Kita mengerti dorang atau dorang mengerti kita? Kita sama-sama saling mengertilah. Anak, lu tahu mama capek kok tidak? Tidak tahu? Mama nih lari sampai capek, berat badan sebegini. Gitu tolong. Ya. Saudara-saudara, harusnya dalam membangun hidup yang baik antara anak dan orang tua, kita diminta untuk tidak terlalu mendesak. Betul bahwa hal-hal mendesak kita. Tapi jangan bergerak sedikit. Kok sejam ini, kok cepat sedikit. Pi gereja suka luar. Pi orang suka makan habis. Lama-lama dia sama. Lu pi sendiri sudah. Hubungan jadi buruk karena terlalu mendesak. Makanya mau bikin apa-apa bakal tahu memang dari malam. Ingat, kita akan gereja jam 9. Jadi ingat 2:30 mandi sudah. Jadi sebentar tidak aku tunggu. Mama ingat, mama tuh yang biasa paling lama ya. Mama mandi habis tidak mau lap handuk, tidak mau lap badan, biar kering saja di sini. Suka kaluk juga. Kasih tahu, kalau makan waktu lama atur supaya kita jangan babak lain. Kadang-kadang itu lama tuh yang jadi setan. Dia bakal tahu memang tapi jangan korek kau bilang itu. Jangan begitu Oke, kita lanjut.
Tapi kita semua baik anak-anak atau orang tua diminta untuk tetap konsisten. Bicara apa, lakukan itu. Baik anak, baik orang tua. Janji. Bilang kepada Tuhan, bilang kepada orang tua, bilang kepada diri sendiri. Saya ingin tetap konsisten. Saya ingin tetap ada di sini. Saya ingin tetap melakukan ini. Saudara-saudara, ada banyak persoalan. Tapi persoalan itu kemudian mengarahkan saya dan saudara supaya jangan terus merasa diri bersalah. Ada banyak orang tua karena tidak mampu memberikan sesuatu yang menurut dia pas bagi anak-anaknya, dia terus menuduh dirinya bersalah. Dia terus merasa bersalah. Ada banyak anak-anak yang karena dia punya janji yang besar untuk membahagiakan orang tuanya, tetapi belum sampai orang tua mati, dia terus merasa bersalah. Hubungan yang dibangun di atas perasaan terus merasa bersalah tidak membawa kita pada damai sejahtera. Karena setiap kali namanya disebut, setiap kali kita berjumpa dengan dia, dia sudah mati dan kita melihat fotonya, kita terus akan merasa bersalah padahal itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan. Jangan bangun hubungan ini dalam perasaan yang terus merasa bersalah. Tapi sekaligus kita diminta supaya jangan mudah menyerah dan jangan pasrah saja. Jangan mudah menyerah. Tantangan banyak. Saudara-saudara, kadang-kadang kita membangun hidup ini dengan baik. Kita punya anak ada 12, kita punya anak ada 5, ada 6. Kita sudah bangun hidup ini dengan baik. Tiba-tiba ketika mereka menikah, ketika mereka mengenal orang lain, hubungan keluarga menjadi sangat buruk. Kakak adik bertengkar, mereka berkelahi, mereka bersoal, soal warisan, soal segala macam. Dan kita kemudian mulai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Kita mulai mempersalahkan diri sendiri dan mulai terus angkat tangan, tidak lagi bisa buat apa-apa bagi anak-anak. Perjuangan belum selesai. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk berhadapan dengan orang tua yang keras karena memang didikan mereka begitu kuat dulu. Tapi jangan menyerah. Dalam kasih yang besar itu kita membangun hidup ini. Saudara-saudara, tekanan itu juga kemudian menolong kita untuk lebih bijaksana. Ada persoalan yang buat kita marah, tapi jangan marah berlebihan. Kalau dia marah, marahlah yang proporsional. Kalau dia malas, marahlah dia pun malas. Jangan marah dia pun orang. Jangan sampai pas dia baru masuk, lu pi mana kau betul suka lu pu muka. Muka sasu begitu pamalas lah. Lebih ikat karung di sini, buang di laut. Besok polisi ambil yang pi buang. Karena itu jangan buang dia, jangan marah berlebihan. Marah itu mendatangkan sesuatu yang tidak enak. Saya ingat waktu kita ini ibadah Padang di Nekamese, kita merenungkan kisah Kain dan Habel. Kata kalimat kunci waktu itu bilang, kenapa mukamu merah? Mukamu muram dan hati panas. Muka muram dan hati panas itu, Tuhan bilang begini, engkau nanti akan berusaha di tanah ini tapi engkau tidak dapat hasil dengan baik. Kain protes, Tuhan yang saya dapat ini lebih berat dari apa yang harusnya saya tanggung. Tidak, ternyata marah yang berlebihan, muka muram dan hati panas berefek ekonomi sekali. Usaha tidak jalan, kau muka muram terus. Kalau tidak percaya coba buka toko begitu terus orang bilang, mau beli apa? Besok tutup. Muka muram hati panas tidak bisa. Dia berefek harus tetap senyum. Don tawar ini tidak beli, tawar ini tidak beli. Terima kasih. Terima kasih kan sudah tawar ya. Don tawar, saya besok baru datang beli dong maksud. Begitu. Oke. Saudara-saudara, dalam hubungan sebagai orang tua dan anak-anak, harusnya kita jaga, jangan sampai kita gengsi untuk sapa togor duluan. Harusnya orang tua berani juga merendahkan diri sedikit untuk menegur, menyapa anak-anak, salam. Anak-anak juga berani untuk menyapa orang tua, salam, saya pergi sekolah dulu, salam, selamat siang. Tapi tolong jawab dia yang baik. Orang bilang salam, dia bilang, salam Bapak,
Kadang-kadang pegang tangan deh orang di mata di lain. Oh, ya. Tidak bagus betul. Rendahkan hati sedikit kok. Kita juga ada muka nih, lihat kita. Saudara-saudara, jangan juga memaklumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam hubungan sebagai orang tua dan anak, jangan memaklumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya tamat SMA waktu itu ketika menuju ujian, ada 20 orang anak hamil. Terus ketika ada dalam diskusi, 1-2 guru bilang, kok ini dompu masa. Guru PMP kami marah sekali. Dompu masa apa? 1000 orang sekolah, yang 20 orang saya yang hamil bilang masa. Nah yang 800 yang lain. Jangan memaklumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maklumkanlah kalau dia benar-benar pada tempatnya. Sekaligus jangan berharap untuk perubahan itu instan. Perubahan itu berjalan. Perubahan itu ibarat sebuah pertobatan. Tidak semua kisah pertobatan sama seperti Paulus. Tuhan tinggal tangkap langsung banting selesai persoalan. Tidak. Ada yang berlaku begitu pelan. Kita tidak merasa orang lain yang bilang, aduh, bab tua su berubah. Kita sendiri tidak rasa. Tapi orang bilang, aduh dia su berubah. Hati-hati dong yang takut datang yang, kamu tahu kok tidak? Tahu apa? Saya su bertobat. Oh itu besok dia gila ulang. Prosesnya, jangan berharap sesuatu itu akan instan. Saudara-saudara, kita juga sekaligus diharapkan pusatkanlah perhatian pada pujian akan usaha dan bukan pada hasilnya. Pusatkan perhatian kalau memuji pada usahanya bukan pada hasilnya. Kadang-kadang kesalahan kita orang tua adalah lihat hasil baru puji. Kurang menghargai usahanya. Saya masih jadi pendeta jemaat. Satu saat kami buat keramik di altar. Kami sujanji oleh karena ada satu acara adat orang tidak datang. Yang datang ada berapa orang, itu tukang jadi-jadian. Dong mati-mati mau pasang, saya bilang pasang. Habis pasang tuh dia miring ngeri. Ngeri betul-betul miring. Hari Minggu pas datang gereja semua orang protes ini keramik miring. Pak Pendeta kenapa kok begitu? Saya langsung bilang begini, lu di mana? Yang itu hari lu yang kerja bagus-bagus, lu di mana? Di balik ini miring-miring ini ada usaha yang maksimal. Yang paling bisa dibuat memang ini. Kalau saya diminta menyanyi lawan Edward Chen, ya jangan dibandingkan. Ya muka bersaing. Suara jangan dibandingkan. Jadi kalau saya punya maksimal, ya itu sudah. Kenapa harus banding? Banding dengan Sius Otus saya kalah. Bagaimana banding dengan Edward Chen? Tapi hargai mereka punya usaha. Tadi Don dua menyanyi miring. Tapi saya hargai mereka punya usaha. Sangat menghargai. Iya. Bagus. Saya dorong mereka menyanyi terus. Tidak apa-apa. Banyak yang tahu menyanyi dan tidak menyanyi. Kita ini suka lihat hasil. Baru bikin hebat-hebat. Tidak menghargai orang. Itu yang paling baik yang mereka bisa. Siapa juga mau malu-malu di sini? Tidak ada. Tapi itu yang paling baik. Karena itu pakai kalimat. Kadang-kadang kita maksud menegur, tapi salah memilih kalimat. Kita pakai kalimat-kalimat yang menodai persahabatan. Kita pakai kata-kata yang merusak persaudaraan. Dan itu tidak bagus. Pilihlah kalimat-kalimat bijaksana yang tidak melukai. Yang tidak merusak persahabatan. Yang tadi Pak Pendeta omong merusak kok tidak? Kamu dengar dulu. Tidak merusak dong bilang. Lanjut. Orang tua dan anak-anak disarankan jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang butuh waktu dengar anak-anak dong omong juga. Ada tertampung di sini dong mau omong dong mama pun tidak baik. Dengar juga, pasang telinga. Kadang-kadang taruh langsung merah tapi sudah dengar. Anak-anak dong juga dengar orang tua omong sedikit. Jadi pendengar yang baik.
Makin besar satu rumah, makin mewah itu rumah, makin bersih itu rumah, dia butuh tempat sampah. Tempat sampah itu tempat untuk kasih keluar yang buruk-buruk. Dia butuh itu. Jadilah pendengar yang baik. Hubungan itu, dia mau bicara dengan siapa? Dia mau bicara, dia datang kasih tahu pendeta salah. Dia mau ngomong di siapa? Kalau kita tidak saling mendengar satu dengan yang lain. Hidup juga jangan terlalu pasang larangan terlalu banyak. Di kamar tidur, di kamar mandi, di kamar tamu, di kamar keluarga semua tulis dilarang, 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 dilarang. Ini anak bilang mati kita. Lu dari keluarga mana? Saya dari keluarga dilarang ini. Kok semua hanya dilarang habis. Saya ingat saya pembapak. Kami tidak pernah dimarahi kalau pulang tengah malam. Tidak pernah pintu dibuka. Masuk jam berapa pun tidak jadi masalah. Tapi 4:30 pagi biasa kami doa pagi sama-sama. Saudara bayangkan kalau masuk jam 3, jam 4:30 ibadah pagi. Dan Bapak selalu bilang begini, menghadap Tuhan tuh harus dengan senyum ya. Dan kami masuk jam 3 dan harus berdoa 4:30. Siapa mau senyum? Itu muka babangka. Dan Bapak tua bilang, anak, kenapa anak tidak senyum? Saya masuk jam 3 pagi. Oh, siapa yang suruh lu datang jam 3 pagi? Ya jangan tulis dilarang, dilarang terus. Tapi bangunlah sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kita juga diharapkan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apalagi berdengar dan orang lain, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Kita hubungan rusak ini karena banyak yang hanya jadi tukang mengambil kesimpulan. Sedikit-sedikit dia sudah ambil kesimpulan. Oh kok memang, coba lihat itu kesimpulannya. Ini orang pelajaran bahasa Indonesia harus ulang. Semua penjahat berbaju hitam. Pendeta memakai baju hitam. Kesimpulannya? Kesian kalau begitu. Ya jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Biasa hubungan papa, mama, anak-anak, menantu dong rusak hanya karena lebih cepat kesimpulan daripada dia pun fakta. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Tapi juga tolong kau jangan terlalu ungkit masa lalu itu. Barang su lewat kita su minta ampun, su minta maaf, su selamat. Itu kau dari hari tahun 1967. Nah kalau kerja hanya ungkit-ungkit masa lalu. Siapa yang kerja setiap hari begitu tuh ya, ungkit-ungkit masa lalu. Ya kalau orang pernah salah ya betul sudah. Tapi jangan bagarak bilang, kau diang, kau pernah suatu kali yang. Itu waktu pada ibu dong belum ada. Itu pernah. Tolong bangunin hidup dengan lebih baik. Dalam membangun hidup ini juga tolong supaya jangan merasa paling tahu dan paling benar. Baik orang tua, baik anak-anak, jangan dia merasa paling tahu. Bila perlu dia paling tidak tahu. Saya bilang kepada pendeta yang mau ditabiskan, saya bilang begini. Kalau Anda mau disambut baik oleh jemaatmu, jadilah orang yang tidak tahu. Anda ada tahu sekali tapi bikin tidak tahu lah. Bapak piara babi ini. Iya. Ini babi dia beranak ke mana? 1 tahun 2 kali Pak. Oh saya kira hanya 1 kali. Tidak. Pak son tahu nah. Biarkan dia omong. Biarkan dia bicara. Tapi kalau kita datang, menurut buku bagaimana mengembang biakan babi. Bapak itu langsung ini kurang bagus. Bicaralah yang tepat. Kalau orang suka piara babi, bicaralah tentang babi. Jangan sampai orang suka piara babi kita bilang, tadi malam waktu MotoGP, Rossi itu bukan lari begini, dia lari begini. Bapak tua akan heran lihat kita. Bicara. Berikut 5 dari yang terakhir. Jangan ajar anak untuk membalas yang jahat. Jangan ajar anak. Mama tadi dia pukul beta. Lu sana ada tangan. Mama tadi dia maki beta. Lu bisu. Siapa yang biasa begitu tuh? Jangan ajar anak untuk balas yang jahat. Yang jahat. Terima sah.
Ajar anak juga untuk merendahkan diri. Kita belajar merendahkan diri. Belajar untuk bisa kompak. Dan ajar untuk tidak menakut-nakuti anak-anak. Tidur. Tidur tadi malam Mbak Isa tuh. Kita ini kemana kowe? Kadang-kadang sampai bikin lagu, itu lagu salah. Nina Bobo, tidur adikku sayang. Kalau tidak Bobo digigit, siapa yang bilang? Justru kalau dia tidur nyamuk gigit. Dia lari-lari, nyamuk mana gigit dia coba? Kita ini juga kadang-kadang bikin takut anak dengan cara yang salah. Betul kok tidak? Anak tidur itu yang nyamuk gigit. Dia lari, nyamuk mana yang pi? Tidak dapat. Tapi kita ini bermasalah. Baik saudara-saudara, di bagian paling terakhir ini saya mau ajak kita saudara-saudara, kita besar, paling tidak yang seusia saya, dan orang tua suka mengajarkan kepada kita lagu ini. Kalau tahu kita nyanyi sedikit tidak apa-apa. Bila ku ingat lelah ayah bunda. Tunggu kok kayak cari yang pas. Ikut saya masalah. Bila ku ingat lelah, tahu lagu itu Kita nyanyikan. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besar. Waktuku kecil hidupku amatlah senang di pangku serta dicium dimanja, namanya kesal. Waktuku kecil, coba resapi baik-baik ini. Waktuku kecil amatlah senang di pangku serta dicium di kesal. Ambil waktu sedikit untuk renungkan saudara bahwa itu mungkin hilang dari hidup kita. Mungkin sebagai anak-anak mereka merasa bahwa mereka jauh dari apa yang disebut dengan nama kesayangan. Mungkin sebagai orang tua kita sadar bahwa kita sudah terlalu sibuk. Sehingga lagu yang bagus tadi kita mulai lupakan. Bagaimana dia ada di pangkuan. Bagaimana dia dimanjakan. Bagaimana dia dikasihi. Tadi malam ketika saya siap khotbah ini. Di radio ada sebuah cerita. Satu keluarga yang sukses sekali. Dia punya seorang anak yang baik sekali. Ibu ini punya karir yang luar biasa. Rupa-rupanya anak ini begitu mengerti bahwa ibunya sukses. Memperhatikan dia untuk banyak hal. Dia selalu memberi izin ibunya untuk pergi dan melakukan banyak sekali hal yang perlu ibunya lakukan. Karena untuk dia juga. Di usia 5 tahun, ketika dia harus masuk sekolah, dia tetap juga ada dalam keadaan seperti itu. Dia diurus oleh pembantu, oleh babysitternya. Ibunya terus dengan segala kesibukan dan selalu ambil waktu 1-2 jam dengan dia. Sampai satu pagi ketika anak ini harus ke sekolah.
Dia bilang kepada ibunya, "Ibu, saya minta hari ini ibu yang mandikan saya." "Aduh, tidak bisa, nak. Mama harus pertemuan jam ini. Mama janji nanti sebentar, mama pulang baru kita jalan." "Saya tidak mau, mama. Saya mau sekali kalau hari ini mama yang kasih mandi saya." "Aduh, tidak bisa, mama ditunggu." Rupa-rupanya ibu ini mampu untuk menjelaskan dan memberi keyakinan bagi anaknya. Ibu ini pergi. Berapa jam di kantor, dia mendapat telepon dari rumah sakit kalau anaknya sementara kejang-kejang. Dia diminta untuk segera sampai ke rumah sakit itu. Dalam perjalanan ternyata ditelepon ulang. Kalau rupa-rupanya anaknya tadi telah meninggal. Dia sedih sekali. Yang terlintas dalam pikirannya adalah dia rindu sekali untuk kasih mandi dia punya anak. Memang benar dia kasih mandi anaknya ketika sampai. Tapi tubuh kecil itu telah terbujur kaku. Sudah tidak bisa. Tidak ada lagi komunikasi di antara mereka. Singkat cerita, anak ini dikuburkan. Semua duduk melihat bagaimana anak ini masuk di dalam kuburan. Semua mulai pulang. Tinggal ibu ini sendiri. Berhembus angin. Sepertinya bawa aroma bunga Kamboja di sekitarnya. Ibu ini mulai berpikir dan berteriak histeris nama anaknya. "Ibu ingin memandikan engkau. Ibu ingin sekali." Tapi sudah tidak bisa. Dia sudah ada di dalam tanah. Dia sudah tidak lagi bisa berteriak. Dia sudah tidak lagi bisa meminta. Seolah-olah kesempatan sudah tidak ada lagi. Semuanya tertutup. Saya dan saudara masih punya kesempatan hari ini. Mungkin ibu kita sudah terlalu tua. Kadang-kadang menjengkelkan. Kita punya anak-anak yang mungkin sangat bandel. Bahkan sampai ketika dia usia tua dan berkeluarga sekalipun. Tapi kesempatan itu masih ada. Jangan biarkan kesempatan itu pergi. Tolong ambil waktu 1 menit dan berdoa. Bilang kepada Tuhan, untuk siapapun, untuk orang tua atau untuk anak-anak yang sementara menyesakan hatimu sekarang. Kita ingat bertahun-tahun, dalam puluhan tahun hidupnya kita membimbing, mengasihi. Kita ingat ketika kita kecil bagaimana kita ada di dalam pelukan dan dekapannya. Tapi seolah-olah itu hilang. Satu hal yang masih mungkin adalah masih ada waktu. Dan tidak ada yang mustahil demi nama Tuhan. Di doa